Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun, ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Hakul Yakin, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pencerahan tajwid, nahwu dan sorobnya dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Yang malam ini bahasan kita masuk ke surat Al-Mu'minun ayat 93. Surah Al-Mu'minun ayat 93 yang diawali dengan kalimat Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Silakan dicari dan diperhatikan. Dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan surah Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Terutama untuk orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzah. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, hati yang lapang guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wa barakatuh mu'allif hada tafsir wa bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin silakan diperhatikan surah Al-Mu'minun ayat 93. Apa lagi ini bocah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qawmil zalimin. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah Qur rabbi. Dalam kalimat Qur rabbi
Coba saya akan bacakan dengan dua model bacaan. Silakan Bapak jawab. Bapak ini biasanya membaca dengan model yang mana? Perhatikan. Pertama saya baca qul rabbi, lamnya dijelaskan qul rabbi karena memang ada lam mati. Yang kedua saya baca qur rabbi, lamnya dihilangkan, tidak ada lam. Pertanyaan saya, bapak-bapak biasanya baca yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Berarti qur rabbi. Lalu lamnya dikemanain? Woi, itu lam Allah loh. Lamnya Allah itu firman Allah, berani-berani dihilangin. Dikemanain lamnya? Umpetin. Hah? Lamnya dimasukkan ke huruf ro, maka di huruf ro timbul tasdid. Yang lain seperti ayat 94 Rabbi, ro-nya tidak ada tasdidnya, tapi di sini ro-nya ada tasdidnya. Itu adalah tanda lam masuk ke huruf ro timbul syiddah. Hukumnya idgham mutajanisen. Karena idgham ada tiga, ada mutamasilen, ada mutajanisen, ada mutaqariben. Mutamasilen kalau sama-sama hurufnya, dal ketemu dal, mim ketemu mim, itu mutamasilen. Mutajanisen beda huruf namun dalam satu makhraj, seperti tak ketemu da, abatum. Dal hurufnya ketemu ta, berbeda hurufnya tapi dalam satu makhraj, di ujung lidah sama, di ujung lidah ta, to, dal. Nah, yang ini lam ini makhrajnya sama dengan makhraj ra. Di dalam lam ra di situ juga. Maka idgham mutajanisen. Jadi kalau ada yang nanya lamnya kemana? Diidghamkan menurut idgham mutajanisen. Qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun Rabbi fala taj'alni fil qawmil zalimin wa inna. Kalau wa inna ini udah bisa dihidupin belum Andi? Enggak. Wa inna, kalau wa inna ini dipanjangkan karena bukan ana. Beda. Kalau ana alifnya dipatah ana. Tapi kalau ini inna. Yang kedua tandanya kalau ana tidak ada tasdidnya, ini ada tasdidnya. Kalau ana makna saya, kalau inna artinya sesungguhnya, beda. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Idfa, dari mana i-nya? Ini wahuri kabil kasri arid di ajli takhallisi min iltaqai sakinain. Idfa, walaupun di sana tidak ada harakat, yang nggak tahu di Quran Bapak ada harakat kasrahnya enggak? Apa langsung sukun halifnya? Ada kasroh. Itu kasroh aridah namanya. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Kalau syaitan mufrad, cuman satu setan. Karena setannya banyak, turunan iblis itu melahirkan
9 golongan setan. Maka di sini Allah mengatakan min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim ada mim mati ketemu ba. Itu hukumnya ikhfa syafawi. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan. Sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qawmil zalimin wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ata nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun wa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idin wa la yatasaalun. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qawmil zalimin wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ata nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin
وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, jika engkau sesungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang dilancarkan kepada mereka. Karena mereka sudah berani-berani menyekutukan Allah. Lihat ayat 91. Allah mengatakan mattakhadallahu mi waladin. Allah tidak sekali-kali memiliki anak. Wa ma kana mahu min ilahin, dan Allah tidak memiliki rekan kerja, tidak ada Tuhan lain selain Allah. Oleh karena itu di bulan Desember ini tetangga-tetangga kita mengadakan peringatan atau perayaan hari Natal. Sebagai tugas agama, saya menjuruskan umat Islam jangan sekali-kali mengucapkan selamat Natal. Karena ucapan selamat Natal itu adalah mengandung pengakuan terhadap Yesus sebagai putra Tuhan. Bapak browsing fatwa Majelis Ulama di tahun ini kembali kepada fatwa Majelis Ulama di zaman Buya Hamka. Hukumnya haram bagi umat Islam mengucapkan selamat Natal. Ustadz, kan itu cuma ucapan. Yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, laqad kafaral ladzina qalu, yang kufur itu laqad kafaru adalah yang qalu, yang mengucapkan. Di dalam ayat surat Maidah kalau nggak salah, ayat 17, 72 dan 73 sampai 3 ayat Allah tumpuk kalimat yang sama, laqad kafaral ladzina qalu, laqad kafaral ladzina qalu, laqad kafaral ladzina qalu, hanya mengucapkan. Oleh karena itu, kalau kita punya rekan, teman, sahabat yang beragama non muslim, mereka menuntut kepada kita untuk mengucapkan selamat Natal, kita tolak dengan halus, mohon maaf, itu sudah masuk ranah akidah. Saya tidak bisa mengucapkan itu. Kalau dia berdalih, bro, itu kan cuma ucapan. Oh, kalau cuma ucapan, sampean mau nggak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Pasti dia tidak mau. Sebagaimana dia tidak mau, kita jangan mau. Karena itu sudah masuk ranah akidah. Yang lalu biarlah berlalu. Nggak usah jadi pertimbangan. Itu fatwa Majelis Ulama sudah jelas, Al-Quran sudah jelas. Dan coba Bapak bayangkan, apa ruginya tidak mengucapkan selamat Natal? Apa ruginya? Dan kalau Bapak mengucapkan selamat Natal, apa untungnya bagi Bapak? Kalau tidak ada kerugian tadi dan tidak ada keuntungan, ikuti Al-Quran. Kendati pun ada keuntungan, umpamanya dapat hadiah permen, dapat hadiah ampau karena mengucapkan selamat Natal. Berapa sih nominalnya yang kita dapat? Sampai berani-beraninya menukarkan dengan akidah. Lihat 91, mattakhadallahu mi waladin. Allah tidak pernah sekali-kali punya anak. Wa ma kana mahu min ilahin, dan Allah tidak sekali-kali punya rekan kerja. Dan punya istri, gak ada. Kalau Bapak ayat ini sulit menghafalnya, mattakhadallahu mi waladi wa kana panjang, ya dalilnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam. Yang gampang aja lah. Kalau surat qul huwallah insyaallah hafal. Nah, karena mereka terlalu tetap dalam kekufuran,
Sampai-sampai Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, Rabbi imma turyani, untuk memperlihatkan azab kepada mereka yang hidup dalam kekufuran. Akhirnya Rabbi fala taj'alni, dan azab itu terjadi. Lihat di layar ada tafsirnya. Ketika Nabi Muhammad meminta diturunkan azab kepada mereka, minal adab huwa shadikun, itu benar-benar terjadi bil qatli, dengan perang di Badar, dengan perang Badar mereka dikalahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu mestinya sekarang ini kita baca, sering-sering baca ayat ini nih. Rabbi fala taj'alni fil qaumil zalimin, ya Tuhanku, maka jangan engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim. Karena hidup di zaman sekarang ini sulit, Pak. Pengen benar itu susah. Ustadz kalau ceramahnya benar-benar menjelaskan apa adanya, menyalahkan, tidak pandang siapa yang salah, tetap disalahkan, itu nggak lama kena ciduk polisi. Kemarin ada pengurus Masjid Hakul Yakin nge-share di grup meminta agar khotib-khotib di Indonesia untuk menjelaskan kepada jamaah masyarakatnya tentang bahayanya judi online. Dan tugas itu sudah saya laksanakan kemarin. Yang hadir Jumat siapa? Saya bahas apa kemarin? Bahas judul kan? Nah, begitu mereka kesulitan baru datang minta bantuan Ustadz, sementara izinnya itu diatasi oleh mereka sendiri. Dulu diam-diam baik, dulu bagi-bagi amplop. Sudah parah sekarang baru minta bantuan khotib, baru minta bantuan ustaz. Jadi kata guru saya, ustaz dan kiai ini posisinya kayak garam. Masak apapun ibu-ibu itu pasti tidak akan ketinggalan garam. Nyayur pakai garam enggak? Nyambel, ngelodeh, opor, semua pakai garam. Tapi kalau udah dipakai itu garam, ditaruhnya di mana? Enggak di lemari garam. Sembarangan, geletakin. Kalau di kampung mah di pinggir tunggu malah. Semuanya butuh ustaz, semuanya butuh doa agama. Ketika tidak dibutuhkan, bahkan tega-teganya kadang-kadang polisi nilang ustaz yang mau ngaji. Allahu Akbar. Cuma alhamdulillah saya dapat informasi di penjaringan ini, belakang-belakang ini polisinya baik-baik sama ustaz, walaupun nggak pakai helm, nggak pernah ditilang. Ini tiba-tiba minta bantuan khotib untuk menjelaskan judi online. Kalau khotib mah, kalau kiai mah, ustaz mah memang dari dulu melarang. Cuman mereka aja yang menyediakan tempat, menyediakan aturan izin dan lain sebagainya. Nah, di zaman sekarang, fala taj'alni, banyak-banyak doa ini, Pak. Masya Allah. Karena banyak kezaliman. Pejabat dolim nggak? Banyak yang dolim nggak? Orang kaya banyak yang dolim nggak? Pedagang banyak yang dolim nggak? Bahkan ustad kiai ceramah, tukang es dihina, ya Allah. Bukan dibantu. Ya salah dewek sih, saya sering ngomong. Capek dan aneh masyarakat sekarang. Panggilan ngaji itu yang dipanggil bukan kiai, bukan yang bisa ngaji. Nah, ayat ini yang khawatir ini.
Banyak yang sekarang orang-orang yang baik masuk di antara golongan-golongan mereka terkontaminasi. Rabbi fala taj'alni fil qaumil zalimin. Karena kalau sudah keberadaan kita ada di antara mereka, serba salah Pak, serba salah, serba salah. Wa inna ala amnuriyana ma'adahim laqadirun. Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa, kata Allah, untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka jujur aja Indonesia kalau diteruskan program hidupnya kayak kemarin akan hancur ini. Sementara kita umat Islam harus berpatokan kepada ini. Sulit Pak, sulit ini. Kalau baca idfa' billati hiya ahsanu sayyi'atan nahnu a'lamu bima yasifun. Gampang bacanya Pak. Terjemahan tinggal baca. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Keburukan harus dijawab dengan kebaikan. Setuju nggak dengan ayat ini? Saya berat melaksanakan ayat ini. Mereka berbuat jahat sama kita, terus kita baik, senyum gitu. Saya berat menerjemahkan dalam kehidupan ayat ini. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan kebaikan. Maka saya lebih berpatokan kepada hadis Nabi yang pernah dibacakan atau pepatah Arab, terserah, yang penting bagi saya cocok itu. At-takabburu lil mutakabbiri shadaqah. Saya lebih berprinsip kepada itu. Takabur kepada orang yang sombong itu sedekah. Saya lebih berprinsip itu. Ya, orang sombong harus disombongin lagi. Saya bawa motor di jalan, ditabrak, disenggol sampai jatuh. Saya harus senyum begitu. Dengan ayat ini harus senyum. Allah. Kepribadian saya belum bisa melaksanakan realisasi ayat ini. Cuman baru bisa baca. Umat Islam kalau semuanya begitu, apa yang terjadi? Maka mungkin ini bisa terjadi di sisi lain. Di makalah lain. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Dan ucapkan oleh Muhammad, Rabbi, ya Allah, a'udzu bika ay a'tasimu. A'udzu itu maknanya a'tasimu. Aku berlindung bika kepada ya Allah min hamazati syayatin, dari godaan syaitan. Kenapa Allah jamakkan syayatin? Karena iblis itu punya keturunan yang banyak. Beranak pinak iblis tidak perlu yang laki punya istri, yang perempuan punya suami, tidak perlu. Iblis duduk dengan mengadukan pahanya begini. Biasa kayak ada yang manusia juga yang melakukan itu. Kalau lagi duduk begini-begini nih. Kalau iblis melakukan itu menimbulkan kehamilan paha dan melahirkan ribuan anak. Sehingga banyaknya anak iblis dan mereka tidak mati. Di dalam kitab Bidayah Hidayah, saya kutip. Iblis yang namanya aslinya adalah Azazil.
sebelum dikutuk oleh Allah, ada 9 kompi anaknya. Karena saking banyaknya dibagi 9 kompi. Satu kompi tidak terhitung. Kompi yang pertama adalah matun. Matun itu membuat manusia selalu berbuat bohong. Bohong terus. Jamaah-jamaah saya yang para pedagang, hati-hati dengan godaan setan matun. Karena dia nggak betah kalau nggak bohong. Nggak untung kalau nggak bohong. Nggak puas kalau nggak bohong. Kompi yang pertama namanya zalambur. Buat para pedagang selalu berbuat curang. Padahal Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang curang. Dagangnya menggunakan literan, digetok literannya dari bawah. Dagangnya menggunakan kiloan, dibandulin kiloannya. Kalau Bapak nggak percaya, sekarang beli ikan ke Muara Baru 1 kintal. Di sono pasti 1 kintal. Sampai ke rumah tolong timbang lagi, ada nggak 1 kintal? Saya jamin pasti kurang. Yang ketiga, setan murah. Setan murah itu membuat manusia jadi terlena dengan suara musik. Musik. Jadi kuping itu adem kalau sudah ngedenger musik. Makanya ya Allah, belakangan ini kan sudah merajalela ke mubalik. Nah, ini membalik sambil nyanyi. Itu tugas kita ceramah, bukan nyanyi. Tetapi anehnya lagi-lagi anehnya masyarakat itu senang yang digituin itu senang gitu, dibohongin itu senang. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan layakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hirral harar wal khamar wal ma'azib. Banyak nanti akhir zaman umatku menghalalkan sutra dan perempuan penjual seks dan khamar dan musik. Yang keempat setan akwar. Akwar ya, bukan Anwar, jangan kecil. Akwar. Tugasnya apa? Menggoda kaum laki-laki dan perempuan supaya berbuat zina. Dan ini berfungsi, Pak. Jujur Bapak. Pulang ngaji ngeliat istri sendiri tertarik apa enggak? Nggak usah jawab. Saya tahu jawabannya. Biar siap. Tapi kalau lewat di jalan, ada yang menor, tertarik apa enggak? Nggak usah jawab. Ini, nggak kerjaan sini nih. Maka dari dulu kan pepatah, kenapa sih rumput di depan tetangga kelihatan lebih hijau daripada rumput di rumah? Ini sih kerjaan ini nih. Yang kelima ada yang setan dasim, yang membuat pertengkaran antara suami dan istri. Sebenarnya coba Bapak teliti, asal mula bakat yang dipertengkarkan antara suami istri pasti persoalan sepele. Pasti persoalan kecil. Karena dibumbui oleh si dasim. Itu jadi sedap, jadi gede. Coba kalau Bapak agak mesi sama istri, lihat istri juga kasih tahu kalau ada perasaan-perasaan yang tadi seneng, ingat jangan terkena godaan setan dasim. Yang keenam setan walhan yang membuat was-was orang yang sholat ibadah. Was-was, walhan. Maka kalau di antar jamaah
mulai kerusakan waswas, udah biarin aja. Jangan diladenin. Terusin aja sholatnya. Karena kalau diikutin rasa waswas, nggak selesai, Pak. Nggak selesai. Tambah waswas nanti. Pertama waswas cuma 1 kali usolli, yang kedua nanti 2 kali, yang ketiga terus akan semakin membesar. Nah ini kerjaan sini walhan ini. Ini kan nggak diem dia, selalu. Dan jujur aja kan setiap kali kita musul Allah, ada kan ya? Jangan-jangan enggak, kayaknya enggak pas nih. Ada getaran-getaran walhan dalam usul, dalam takbir itu. Jangan terlalu diikutin. Yang ketujuh, setan wasnan yang membuat orang malas untuk sholat. Ini wasnan. Yang kedelapan, setan tibru membuat menjerit orang-orang yang terkena musibah. Apalagi ada satu adat di Indonesia itu, kalau ada yang meninggal, kumpul-kumpul, nangis, teman-teman habis nangis, makan besar-besaran, habis makan nangis lagi. Ini kerjaan tiburun. Yang kesembilan, ini spesial. Amyad, menggoda para nabi dan para wali. Tetap aja, wali tetap digoda. Ya, kelasnya juga kelas pembina. Nah ini, digoda. Ingat kan kita Nabi Muhammad SAW ketika mau masuk ke masjid, ada iblis di depan masjid. Ini saya ambil dari kitab Bidayatul Hidayah, Shahifah ke-18. Sebagian takut. Lagi-lagi ya. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayati. Wa a'udzubika min rabbi ahdurun, dan kita berlindung kepada Allah mereka jangan hadir di antara kita. Mestinya orang Banten baca doa ini banyak-banyak. Supaya aguan jangan masuk ke Banten. Supaya naga 9 jangan masuk ke Banten. Nah, mereka yang ngikuti godaan-godaan setan nanti, hatta idza ja'ahumul maut, ketika sudah mati mereka berdoa kepada ayah doa berjun yang minta, ya Allah kembalikan kami. Untuk apa minta dikembalikan? Untuk mengerjakan amal soleh katanya. Jadi nanti orang-orang yang nggak ngaji malam ini udah matinya nyesal sebenarnya. Minta dikembalikan lagi, hidup lagi, ingin ngaji, ingin sholat. Tapi kan udah di sono, alamnya udah berbeda. Kenapa hari itu minta kembalikan? Kan hari itu fa'idanu fi sur, maka ketika ditiup sangkakala, pala ansaba, maka tidak ada yang bisa dijadikan patokan yatafakharuna biha, kaitan pertalian nasab yang bisa dibanggakan. Anak siapapun, keturunan siapapun, bani apapun enggak bermanfaat. Maka jangan bangga dengan keturunan siapapun. Karena nanti anak siapapun, keturunan siapapun, duriyah siapapun, famang sakulat mawazinhu faulaika humul muflihun, tetapi sebaliknya waman khaffat mawazinhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Turunan siapapun, anak siapapun, teras siapapun. Sudah insyaallah akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.